Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia yang membuat manusia tergila-gila. Dia yang membuat otak kiri dan kanan manusia tidak dapat bekerja dengan sempurna. Dia yang terasa nampak indah di mata, namun dikatakan megah. Kadang-kadang ia dibenci, namun sering dirindukan. Kadang-kadang ia dicaci, namun pada kenyataannya ia sering diinginkan. Maka pada malam yang berbahagia ini, kami ingin mencurahkan lisan yang dicerna oleh kalbu melalui satu judul pidato yang berjudul Cinta Suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang cinta, penyair Arab pernah berkata, al-hayatu bilahu kal-laili bila nujum. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Dalam artian kata, hidup tidak akan indah, tidak akan sempurna dan lengkap tanpa dicampuri oleh bumbu halus, yaitu cinta. Begitu banyak cerita cinta yang telah menghiasi permukaan bumi ini, yang diawali oleh kisah percintaan Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, kemudian terus menerus bagaikan romantisnya Nabi Yusuf bersama Zulaikha, Nabi Musa bersama Safura, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam perjalanan Islam saja. Lihatlah bagaimana romantisnya percintaan Romeo dan Juliet, Ramayana dan Sinta, yang sampai saat ini masih terukir indah dalam sejarah kecintaan umat manusia. Namun saudaraku, ketika kata-kata cinta disebutkan, kebanyakan di antara kita hanya teringat untuk sepasang kekasih yang sedang diselimuti rasa cinta. Padahal tidak, saudaraku, dikarenakan cinta dapat dikategorikan menjadi tiga pembahagian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bertakwa kepadanya, dikarenakan takwa merupakan sebuah permata yang wajib dimiliki setiap manusia yang mencintai Allah Ta'ala. Dengan permata inilah mahabbah kepada Allah akan tumbuh dan bermekar dengan sempurna. Dengan permata ini pula hidup akan menjadi tentram, aman, damai dan bahagia. Tetapi sayang kaum muslimin, banyak orang yang salah pemikiran tentang menempuh kebahagiaan dalam hidupnya. Ada yang pergi ke pantai yang tujuannya untuk bersantai biar hatinya aman dan tentram. Ada yang mendaki gunung yang niatnya untuk berlibur agar hatinya terhibur supaya tidak ngawur. Itu semua hanyalah fikti belaka yang sia-sia. Padahal dengan taat kepada Allah, mengerjakan perintah yang maha kuasa, meninggalkan segala larangannya pemilik alam semesta, hidup akan menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan sosok hamba yang sangat cinta kepada umatnya. Rasa cintanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya, melebihi cinta seorang suami kepada istrinya. Sebahagian besar bukti cinta Rasul kepada kita umatnya, jika beliau dilahirkan ke dalam permukaan bumi ini, kata-kata pertama yang keluar daripada mulut suci beliau ialah ummati, ummati, ummati. Dan di saat akhir hayat beliau, dikala sakratul maut tiba, dikala sakit yang luar biasa menimpa dirinya, bercucuran keringat di tubuhnya, sesak dadanya karena menahan pedihnya sakratul maut. Akan tetapi karena rasa cinta yang begitu besar kepada kita umatnya, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, timpakanlah seluruh sakit sakratul maut umatku kepadaku, ya Allah.
Sungguh sakit sakratul maut. Aku tidak ingin kalau umatku juga merasakan betapa pedihnya sakratul maut, ya Allah. Hingga nyawa sampai di tenggorokan, keluar kata-kata terakhir dari mulut beliau, ummati, ummati. Bahkan di yaumil ba'ats, saat hari pembangkitan nanti, pertanyaan pertama yang beliau lontarkan kepada Jibril ialah, ya Jibril, aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril. Di manakah umatku wahai Jibril? Bukan orang tuanya yang ditanya, bukan istrinya, bukan pula putrinya yang dicinta, akan tetapi kita sebagai umatnya. Namun, apa balasan kita sebagai umat? Apa balasan kita sebagai manusia yang dicintainya? Coba lihat kita hari ini. Ngaku-ngaku cinta Rasul, ngaku-ngaku umat Rasul, akan tetapi mulut kita tak pernah bersalawat dengan ikhlas kepadanya. Ngaku-ngaku cinta Rasul, ngaku-ngaku umat Rasul, ngaku-ngaku sayang ngefans kepada Rasul, akan tetapi akhlak kita, budi pekerti kita tak sedikit pun mencerminkan yang bahwa sama kita cinta Rasul. Apalagi di akhir zaman ini, begitu banyak manusia yang tidak lagi mencintai Rasulullah, tidak menghargai perjuangan Rasulullah, tidak menunaikan haknya sebagai umat Rasulullah, seperti kacang yang lupa kepada kulitnya. Mereka lebih ngefans kepada artis-artis Korea, para pemain sepak bola, lebih mengidolakan musuh-musuh Rasulullah, meniru pergaulan-pergaulan kafir la'anatullah. Ingat saudaraku, kita jangan terlalu ngefans kepada artis-artis yang tidak pernah mengenal kita, akan tetapi ngefans kepada Rasulullah yang menangis, meneteskan air mata karena memikirkan keselamatan kita sebagai umatnya. Maka untuk membalas cinta Rasul kepada kita dengan cara bersalawat, dengan ikhlas kepadanya, berpegang teguh pada hadisnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan meniru akhlak-akhlaknya yang mulia. Dikarenakan pada diri Rasulullah tersimpan begitu banyak suri tauladan yang dapat kita jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, cinta sesama manusia. Banyak orang yang salah dalam menafsirkan cinta sesama manusia. Cinta sesama manusia bukan menyuruh kita berpacaran, bukan mencintai yang bukan mahram yang dilarang oleh agama, akan tetapi cinta kepada orang tua, cinta kepada sanak saudara, cinta kepada sahabat, layaknya Rasulullah mencintai sahabatnya. Itulah hakikat mencintai sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa umratul mu'minin rahimakumullah. Dan sekian banyak perkataan yang telah kami paparkan, dapat kita jadikan sebagai natijah ialah pengertian cinta memang banyak. Dikarenakan cinta satu kata berjuta makna, tetapi cinta yang suci dapat dikategorikan menjadi tiga: kepada Allah, Rasulullah, dan sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.